Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan moneter. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah keuangan negara, yaitu Bapak Dr. Julianus Kadit, SSOS MSI. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Muhammad Akmal, yang kedua Neng Fani Valita, yang ketiga Rima Arcelia, yang keempat Rian Satrio Anggoro, yang kelima Silva Rahmawati, yang keenam Siti Masito, yang ketujuh Siti Nurmaya, yang kedelapan Sheila Dava Nur Azizah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk kepada materi. Materi pertama yaitu kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu bank sentral, suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar, melalui pendekatan kuantitas dan atau pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsino Sagir, kebijakan moneter menunjukkan kemampuan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, agar inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali. Yang kedua, ada M. Nasir. Kebijakan moneter adalah semua bentuk dan tindakan atau semua upaya bank sentral untuk dapat mempengaruhi perkembangan variabel moneter, di antaranya uang beredar, suku bunga kredit, dan nilai tukar, untuk bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Di bawah ini berbagai tujuan kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua ada mengendalikan inflasi. Yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Mengendalikan inflasi agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Tujuan akhir kebijakan moneter. Tujuan akhir kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan jamak atau ganda. Yang kedua, tujuan tunggal atau single. Kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, yaitu 1. Memperluas kesempatan kerja, 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 3. Stabilitas harga, 4. Stabilitas tingkat suku bunga, 5. Stabilitas pasar uang, 6. Stabilitas pasar valuta asing. Yang kedua, tujuan tunggal atau single. Kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single yaitu menjaga kestabilan harga atau inflasi. Jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif.
Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomiannya meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Penerapan kebijakan ini sebagai berikut. A. Politik diskonto. Contohnya penurunan tingkat suku bunga. B. Politik pasar terbuka. Contohnya pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. C. Politik cash ratio. Penurunan cadangan kas. D. Politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa antara lain A. Politik diskonto, peningkatan suku bunga. B. Politik pasar terbuka, penjualan surat berharga. C. Politik cash ratio, peningkatan cadangan kas. D. Politik kredit selektif, pengetatan pemberian kredit. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kedua, kebijakan diskonto. Ketiga, giro wajib minimum. Keempat, kebijakan dorongan moral. Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk memengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Kebijakan operasi pasar terbuka, open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Kebijakan diskonto atau discount policy. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan. Gejala inflasi. Bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Giro wajib minimum atau biasa disebut dengan GWM atau cadangan wajib minimum adalah ketentuan bank sentral atau Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau reserves sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Kebijakan dorongan moral suasion. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Kesimpulan, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal.
keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Bank sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga atau harga. Baik, kesimpulan tadi adalah akhir dari materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini dapat memahami materi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.